البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsur rabi' was salasun ba'da sittimi'ah 634. Wa an-Nafi' anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin arba'ata alaf. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan bagian, farada bukan mewajibkan, bukan farada ala tapi farada li, memberikan bagian untuk orang-orang muhajirin pertama sebanyak berapa? 4.000, biasanya adalah 4.000 dirham kalau dimutlakan. Wa farada li ibnihi salasata alaf. Ya betul. Wa khamsami'ah. Sementara beliau memberikan untuk anaknya yaitu Abdullah bin Umar 3.500 dirham saja. Kurang berapa? Kurang 500. Faqilalah, maka ditanyakan kepada beliau, huwa minal muhajirin. Ibnu Umar termasuk muhajirin, bahkan muhajirin yang pertama. Baik, falimana qasta, maka kenapa Anda mengurangi bagiannya? Faqal innama hajara bihi abuh. Hanyalah ayahnya yang membawa dia hijrah. Yaqul, beliau mengatakan laisa huwa kaman hajara bi nafsih. Bukanlah dia ini seperti orang yang berhijrah dengan sendirinya. Rawahul Bukhari. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Kashful Mushkil, ini menunjukkan tentang waroknya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kalau hadis yang sebelumnya apa? Sikap warok, sikap kehati-hatian Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk hadis yang ini, sikap kehati-hatian Umar ibnul Khattab. Tayyib. Walaupun beliau Amirul Mukminin, walaupun kekayaannya banyak, maksudnya kekayaan muslimin di masa itu betul-betul melimpah, sampai-sampai Umar banyak memberikan bantuan ke Irak juga, sampai ke Irak walaupun belum semua. Karena apa? Beliau meninggal duluan, dibunuh oleh Ibnu Muljam yang najis itu. Ibnu Muljam salah. Siapa namanya? Ibnu Muljam kah? Bukan Ibnu Muljam. Itu yang membunuh Ali ibnu Abi Thalib. Dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Iya. Orang Persia itu. Pahlawannya Syiah Rafidhah. Memang mereka jadikan dia sebagai pahlawan. Na'udzubillah. Tayyib. Di sini Umar kana farada lil muhajirin al-awwalin arba'ata alaf. Beliau memberikan pemberian setiap, kalau tak salah setiap bulan, di sebagian riwayat, di sebagian pensyarahan itu setiap bulan diberi sebanyak 4.000 dirham. Ada subsidi. Karena memang pada masa beliau ini memang Islam itu meluas jauh sekali. Bahkan apa? Pasukannya Umar itu sampai ke Cina. Sampai apa? Raja-raja Cina banyak yang tunduk. Jelas waktu itu Cina masih apa? Terbagi jadi kerajaan yang kecil tapi ya luas sekali mereka Cina itu. Ternyata apa? Mereka tak berani menghadapi pasukan Umar ibnul Khattab. Nggak tahu mana tai chi masternya, mana jagoan apa itu kungfu-kungfunya. Semuanya takut dengan pasukan ahli tauhid. Jinnya lari. Nah, maka mereka membayar jizyah. Jadi memang kekayaannya itu sangat melimpah dan kekuasaannya itu sangat meluas, sehingga beliau betul-betul apa? Memberikan kepada para muhajirin sekian, para ansor sekian. Kalau tak salah adalah setiap bulannya. Sementara beliau sendiri diriwayatkan dalam tarikh Dimashq punya Ibnu Asakir, beliau sendiri tetap memilih untuk makanan yang sederhana. Bahkan apa? Beliau pakai pakaian yang robek-robek. Enggak kemudian, oh saya mau ikut mode terbaru. Coba tengok Shopee. Masalah halal, tapi apa? Betul-betul Umar ingin jadi contoh yang baik. Bukan malah apa? Kalau rakyat kaya, pemimpin yang paling utama kaya. Bukan. Umar terbalik. Beliau mengatakan saya tidak akan makan kacang dan minyak. Saya tidak akan makan roti sehingga rakyat selamat dari masa kekeringan di tahun Ramadah itu. Beliau hanya makan kacang dengan roti aja. Bukan, apa kacang dengan minyak, kacang adas dan minyak.
Jadi beliau yang paling akhir untuk menikmati kekayaan, dan beliau tetap memilih untuk tidak menikmati kekayaan. Ini Umar. Walaupun rakyatnya dikasih kekayaan seluas-luasnya sesuai dengan apa? Jizyah yang sampai ke kaum muslimin dan ghanimah. Nah, makanya saking kayanya muslimin pada waktu itu, harta benda di Baitul Mal sampai beliau memberikan, padahal muhajirin mereka beribu-ribu itu. Tapi apa? Tiap orang dikasih 4.000. Ada yang dikasih 3.500 ini. Ansor nggak disebutkan, Ansor juga dikasih, tapi anak yang tidak tahu. Demikian pula diriwayatkan dengan riwayat yang sahih ketika Umar membuat daftar subsidi, ditulis masing-masing orang. Lalu apa? Ditengok. Ketika para sahabat yang lain menengok, ternyata apa? Yang pertama kali adalah ahli bait. Lalu yang kedua adalah yaitu kelompok yang terdekat dari keluarga Nabi, yaitu yang terdekat berikutnya. Lalu kabilah-kabilah di sekeliling itu, dan kabilah Bani Adi itu paling akhir. Maka mereka tanya, kenapa kabilah Anda justru paling akhir? Dia mengatakan, ya kabilah saya paling akhir, yang lain-lain itu yang diutamakan. Baik. Yaitu apa? Kabilah penguasa itu harus jadi contoh yang baik. Jadi apa? Jadi penopang saja, bukan jadi penikmat pertama. Ini menunjukkan betul-betul beliau sangat warok. Bukan apa? Oh ini konco saya, oh ini keluarga saya harus dapat fasiliti paling utama. Tak demikian. Bukan berarti yang lain disia-siakan, keluarganya disia-siakan, tak. Tapi apa? Tidak diutamakan. Makanya bukan anaknya itu disia-siakan, tapi tidak diutamakan. Yang lain yang diutamakan. Yang lain dapat 4.000, anaknya 3.500. Ini sudah banyak, nggak masalah, cuma beda sedikit aja. Dan itu pun ada alasannya. Ditanya, dia yaitu Ibnu Umar termasuk muhajirin pertama, bukan hanya muhajirin, bahkan muhajirin pertama seperti ayahnya. Maka kenapa Anda mengurangi bagian dia? Maka beliau mengatakan yang berhijrah itu ayahnya, dan dia sekedar dibawa oleh ayahnya. Laisa huwa kaman hajara binafsih. Dia tidak seperti orang yang hijrah sendiri. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, anaknya ini dibawa hijrah dalam usia 11 tahun. Jadi sekedar ikut saja, dan ini belum balik. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang ada perbedaan antara orang balik dan orang yang belum balik. Orang yang belum balik mungkin belum punya niat yang bagus. Mungkin apa? Dia sekedar ibadah karena takut orang tuanya. Tapi itu baik daripada apa? Berani maksiat, lebih baik takut maksiat dan berbuat ketaatan walaupun masih takut-takut dan sebagainya. Dilatih sejak kecil. Baik. Daripada malah maksiat. Nah, sekarang dia memang apa? Membawa anaknya untuk hijrah. Walaupun prakteknya Ibnu Umar ini walaupun kecil, beliau yang lebih dulu membaiat Nabi. Tapi apa? Masih tetap sebagai anak-anak, belum balik. Maka ayahnya memberikan contoh kepada kaum muslimin. Orang yang sudah balik memang niatnya itu betul-betul terpandang. Memang niatnya niat hijrah. Sementara yang belum balik, walaupun apa? Dia anaknya baik, cara berpikirnya baik, tapi tentunya tidak sama dengan orang yang balik. Baik. Maka dari sisi ini dibedakan. Yang betul-betul punya niat yang tulus sebagai orang yang sudah balik, maka dia dikasih apa? Pembagian yang besar, yaitu 400 ini. Yang masih anak-anak, walaupun jelas apa? Dia ini anak soleh. Walaupun masih anak-anak, tapi dia anak soleh, maka dia dapat bagian. Tapi jelas niat anak yang belum balik ini belum terlampau terpandang di dalam syariat. Belum sampai wajib. Dia sekedar ikut orang tua, maka dikasih beza sedikit. Bukan tak dikasih, tapi dikasih. Cuma apa? Bisa sedikit, 3.500. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan usianya waktu itu adalah 12, ada yang bilang 13. Kata beliau itu semua keliru. Yang betul adalah 11. Karena apa? Hadisnya sahih bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, saya disodorkan oleh ayah saya kepada Nabi untuk ikut perang Uhud. Dan usia saya waktu itu 14 tahun. Dan Nabi melarang, karena apa? Belum balik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika beliau di bawah hijrah, ini usianya baru 11 tahun. Jadi memang belum balik. 14 saja belum, apalagi 11. Sementara perang Uhud ini adalah tahun 3 Hijriah. Baik. Intinya apa? Yaitu waroknya Umar ibnul Khattab. Walaupun dohirnya ini anaknya juga ikut hijrah, tapi beliau khawatir bahwasanya
polanya tidak seperti pola, yaitu di sisi Allah Ta'ala, tidak seperti pola orang yang sudah balik. Jelas niatnya itu, niat yang terpandang adalah niat orang yang sudah balik. Akalnya sudah sangat mencukupi dan sebagainya. Anak kecil dapat pahala, tapi tidaklah pahalanya seperti pahala orang dewasa. Makanya pembagiannya pun tidak sebanyak pembagian orang yang dewasa. Dari sisi yang lain juga apa tanggung jawab. Orang dewasa memang tanggung jawab, dia jadi wali. Sementara anak kecil dia belum jadi wali. Dia dapat duit, misalkan dapat duit 3.500, tak ada kewajiban untuk menafkahi ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya, tak ada kewajiban. Sehingga apa? Tak perlu dikasih sama-sama seperti orang dewasa. Orang dewasa memang nampak dapat lebih banyak, tapi tengok tanggung jawab dia berapa itu. Banyak sekali. Orang dewasa perlu makan banyak. Anak kecil belum perlu makan yang banyak. Demikian pula harus mengurusi anak istri. Sementara Umar ibn Khattab istrinya 2 pada waktu itu. Jelas apa? 4.000 ini jelas apa? Tidak seberapa dibanding anak kecil yang belum mengurusi apa-apa dapat 3.500 misalkan. Ini sudah besar. Jadi memang lain antara anak kecil dengan orang yang besar. Walaupun tentunya Ibnu Umar ketika ayahnya jadi khalifah, jelas beliau sudah besar. Tapi ini penilaiannya dari sisi ketika hijrahnya. Maka lain memang, tanggung jawabnya lain, maka ininya juga lain, pemberiannya juga lain. Dan di sini menunjukkan bolehnya menampilkan isim laisa. Walaupun laisa sendiri ini sudah ada dhamir di dalamnya, huwa, tapi di sini untuk menegaskan sebagai taukid, maka huwanya dimunculkan, laisa huwa. Sementara Umar ini orang yang fasih, orang Arab yang fasih, dan itu boleh laisa huwa. Seandainya huwa dibuang pun nggak masalah, laisa kaman hajar. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.